Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Tafsir Ayatul Ahkam dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membaca kitab ini, marilah kita mengirimkan bacaan tawassul al-Fatihah, di mana kita niatkan mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Pahala yang kita dapatkan dari ngaji ini juga kita kirimkan kepada musannif, kepada para masyayikh, para pengasuh, kepada para leluhur kita yang telah meninggalkan kita semua. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi. Al-Fatihah. Pada pertemuan ini kita akan mengangkat yaitu ad-daqaiqul bayaniyah fi suratil Fatihah. Sempat kita baca sedikit kemarin pada pertemuan yang lalu tentang bayan, tentang fasohah, tentang balaghah di dalam ilmu bahasa Arab. Kita baca qala Abu Hayyan. Ini sudah diterjemahkan kan ya? Fi tafsiril bahril muhit wa qad injara fi wuduni tafsir hadhihi suratil karimah min ilmil bayan fawaidun katsirah la yahtadi ila istikhrajiha illa man kana tawaghala fi fahmi lisanil arab wa ruziqal hifdh al-wafir min ilmil adab wa kana aliman biftinanil kalam qadiran ala insya'in natharil badi'i wan nizam. Sampai sini kan kemarin? Nah, kita baca wa fi hadhihi suratil karimati min anwa'il fasahati wal balaghati anwa'un. Di dalam surah yang mulia ini, maksudnya adalah surah Al-Fatihah, terdapat sisi balaghah, sisi fasahah yang apabila kita tuliskan di sini ada beberapa macam. Yang pertama, an-naw'ul awwalu husnul iftitahi wa bara'atul matla'i. Yang pertama adalah dimulai dengan hal yang bagus, husnul iftitah, permulaan yang bagus. Wa nahika husnan ayyakuna matla'uhu muftatihan bismillah. Kira-kira apa yang lebih baik lagi, yang lebih indah lagi, sesuatu yang apabila ia dimulai dengan menyebut nama Allah. Kita tahu surah Al-Fatihah dimulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita memulai dengan sesuatu yang paling indah, yang paling bagus, yaitu dengan menyebut nama Allah. Wathana'u alaihi bima huwa ahluhu minas sifatil aliyah. Dan di situ juga terdapat pujian atas sifat-sifat beliau, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Jadi dari sisi permulaan itu sudah bagus, sudah luar biasa. Dari sisi permulaan sudah bagus. Dimulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. An-naw'u tsani, yang kedua, al-mubalaghatu fi tsana,
di dalam menjunjung, memuji di sini terdapat mubalaghah. Mubalaghah itu artinya melebih-lebihkan hal yang luar biasa. Wa dzalika li'umumi al fil hamdi al mufidi listighraq. Itu tergambarkan di dalam pujian yang ada di dalam alhamdu, terutama dalam al itu, di mana al di dalam kata alhamdu itu berfungsi listighraqil jins. Semua jenis pujian, semuanya berarti tanpa terkecuali, itu hanyalah milik Allah semata. Hanyalah milik Allah semata. Ini yang kedua. Yang ketiga, an-naw'u tsalitsu talwinul khitab fi qoulihi ta'ala alhamdulillahi id sighatuhu al-khabar wa ma'nahu al-amr ay qulu alhamdulillah. Yang ketiga, sisi balaghah yang ada di dalam surah Al-Fatihah adalah terdapat khitab yang berwarna-warna. Khitab di sini adalah ungkapan kepada seseorang. Ketika saya berkata kepada sampean, itu adalah khitab. Siapa yang diajak bicara? Sampean. Khitab. Nah, di sini bentuknya di dalam ayat alhamdulillah ini adalah sighatul khabar. Sighatul khabar itu maksudnya dia berupa berita, di mana berita itu ada kalanya baik, benar, atau ada kalanya tidak baik atau bohong. Itu khabar, berita. Beda dengan insya. Kalau insya itu bukan berita. Insya itu bisa berupa larangan, jangan memukul. Itu tidak ada makna bohong dan tidak bohong di situ. Tapi ketika saya mengatakan saya adalah orang yang paling ganteng, nah ini pernyataan yang di situ ada unsur bohong dan tidak bohong. Tidak bohong kalau sesuai dengan fakta. Nah, buktinya saya ganteng ya. Gitu. Contohnya contoh. Atau ketika saya mengatakan apakah saya ganteng, pertanyaan ini berarti dia bukan khabar, dia insya. Nah dalam alhamdulillah ini adalah khabar, segala puji bagi Allah. Tetapi maknanya adalah makna insya, yaitu perintah, al-amr, wa ma'nahu al-amr. Qulu, katakanlah alhamdulillah. Kenapa? Karena khabar di dalam alhamdulillah itu adalah khabar yang benar. Artinya kebenaran dari alhamdulillah itu tidak diragukan lagi, sehingga makna yang diharapkannya, diinginkan di dalam ayat ini adalah untuk insya, terutama untuk perintah al-amr. An-naw'ur rabi'u al-ikhtisasu bil-lami allati fi lillahi idza dallat ala anna jami'al mahamidi mukhtassatun bihi ta'ala idh huwa mustahiqun laha jalla wa ala. Yang keempat adalah kekhususan dalam lam. Lillahi, alhamdu, segala puji, iku lillahi, khusus hanya milik Allah semata. Idza dallat ini tidaklah lain kecuali menunjukkan kepada jami'al mahamid, segala bentuk pujian, iku mukhtassatun, khusus, bihi ta'ala, hanya milik Allah ta'ala, khusus. Idh huwa mustahiqun laha, karena Allah lah yang berhak mendapatkan semua pujian itu. Sehingga bisa kita katakan, jika semua pujian itu milik Allah, maka pujian-pujian
yang didapatkan oleh manusia itu adalah titipan. Titipan. Ketika saya berkata kepada istri saya, kamu adalah wanita paling cantik yang ada di dalam hatiku, contohnya. Nah, itu kan pujian. Pujian. Dia mendapatkan pujian itu karena Allah titipkan perasaan suka kepada saya di dalam hati saya, dan juga image cantik di dalam istri saya, sehingga ketika dua hal ini connect, nyambung, akhirnya muncullah pujian. Andai saja Allah tidak menitipkan perasaan itu, maka tidak akan terjadi. Contohnya apa? Banyak cewek-cewek cantik, tapi ada orang yang tidak dititipkan perasaan cinta, sehingga ya tinggal cantiknya saja, orang tidak tertarik kepada dia. Banyak kayak gitu. Atau sebaliknya, dia tidak cantik, tetapi sama Allah pemuda-pemuda diberikan atau dititipkan perasaan suka kepada si cewek yang tidak cantik tadi itu, sehingga dia suka dan akhirnya muncul pujian. Artinya siapakah yang menentukan ini akan diletakkan perasaan cinta, ini cantik, ini tidak cantik? Siapa? Allah. Andai saja Allah tidak memberikan hal itu, maka itu tidak akan terjadi. Pujian itu tidak akan terjadi. Ketika saya memuji kepada sampean atas kecerdasan sampean, sampean cerdas, juara 1 tingkat RT. Pujian itu akan datang kepada sampean karena sampean cerdas. Pertanyaannya, siapakah yang memberikan kecerdasan? Allah. Kalau Allah cabut kecerdasan itu, maka sampean nggak dapat pujian. Nah, itu artinya apa? Kita hanya numpang pujian. Karena sebenarnya saya memuji kecantikan sampean, kecerdasan sampean, secara tidak langsung saya memuji Tuhan yang telah memberikan kecerdasan, kecantikan, dan seterusnya. Maka jangan terlalu tergila-gila dengan pujian-pujian. Ya, silakan. An-naw'ur rabi'u, sudah. An-naw'ul khamisu, al-hadafu. Yang kelima ada buang, pembuangan. Wa dzalika ka hadfi sirati min qawlihi ta'ala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada hadzaf itu artinya dibuang. Contohnya di dalam kata siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi. Nah, sebelum ghairi itu ada sirat yang dibuang. Sirat yang dibuang. Kalau saya artikan secara lengkap, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka-mereka. Ini koma. Kemudian ghairil maghdub, bukan selain. Bukan selain apa maksudnya di sini? Bukan jalan selain dari orang yang dibenci. At-taqdiru ghairi siratil maghdubi alaihim. Nah, itu ada kata sirat yang dibuang. Bukanlah jalan orang-orang yang dibenci, dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat. Ada kata sirat yang dibuang. Kenapa kok kata sirat dibuang? Karena sudah dijelaskan di awal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan. Karena kita di sini konteksnya berbicara tentang jalan, maka kebalikan di ayat setelahnya adalah tentang jalan juga. An-naw'us sadisu at-taqdimu wat-ta'khiru. Terdapat takdim, mendahulukan, wat-ta'khir, mengakhirkan. Fi qawlihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Ini ada takdim, takhir. Jadi
maf'ulnya didahulukan daripada fi'il fa'il. Pada umumnya fi'il fa'il maf'ul itu pada umumnya. Daraba Zaidun kalban contohnya. Fi'il fa'il maf'ul. Nah ini enggak. Maf'ulnya didahulukan, baru setelah itu datang fi'il fa'il. Iyyaka, ka di sini adalah maf'ulnya. Na'budu fi'il fa'ilnya. Begitupun juga dengan ayat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini juga sudah kita bahas. Waqad taqaddamal kalamu ala dzalik. Telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. An-naw'us sabi'u at-tasrihu ba'da al-ibham. At-tasrih yaitu mengungkapkan dengan jelas ba'dal ibham setelah samar-samar. Mengungkapkan secara jelas setelah samar-samar. Wa dzalika fi qoulihi ta'ala, itu seperti dalam dauhnya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu yang kayak gimana? Nah, ibham ini samar-samar, tidak jelas. Jalan yang lurus itu yang kayak gimana? Itu ibham. Kemudian dijelaskan setelahnya, diperjelas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang diberikan nikmat kepada mereka. Sehingga kata sirat itu dijelaskan dengan ayat yang ke-7 itu. Haitsu fassara as-sirata. Ia menjelaskan as-sirat. An-naw'u tsaminu, yang ke-9, ke-8, al-iltifatu. Wa dzalika fi qouli ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Iltifat. Iltifat itu menoleh. Biasanya kalau kita menoleh dari posisi satu berpindah kepada posisi yang lainnya, itu iltifat. Nah, kalau kita lihat di dalam surah Al-Fatihah ini, dari awal sigonya adalah ghaib. Alhamdulillah, lillahi, ghaib, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ternyata kemudian berubah iltifat, berubah posisi dari ghaib kepada mukhatab, iyyaka. Nah, hanya kepada engkau. Kan awalnya kan hu semua. Seharusnya kan iyyahu. Iyyahu na'budu, kan begitu seharusnya kalau melihat dari sighah dari awal. Ternyata kemudian ini dirubah. Namanya itu iltifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. An-naw'u at-tasi'u talabu syai'i wa laysa al-muradu husulahu bal dawamahu wa istimrarahu. Wa dzalika fi qoulihi ta'ala ihdinas siratal mustaqim ay tsabbitna 'alaihi. Yang ke-9 adalah meminta sesuatu padahal isi permintaan itu bukanlah untuk mendapatkan apa yang diminta. Di sini kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan jalan yang lurus. Nah, isinya sebenarnya seperti itu, tapi yang diharapkan, yang diinginkan oleh kita itu adalah bal dawamahu wastimrarahu. Kita senantiasa berada di jalan yang lurus itu. Karena alhamdulillah kita sudah mendapatkan jalan itu, jalan yang lurus itu. Tinggal bagaimana kita konsisten di jalan yang lurus itu.
Ihdinas siratal mustaqim itu berarti bukanlah kita meminta jalan yang lurus karena kita sudah dapat itu, tapi adalah tsabbitna alaihi. Ya Allah, tetapkanlah kami di jalan yang lurus itu. Jangan sampai melenceng dari jalan yang lurus. Yang terakhir, an-naw'ul 'ashiru at-tasji'ul mutawazi. Di situ ada tasji'. Tasji' itu berakhirkan huruf yang sama. Kalau dalam puisi itu berima, ada rimanya. AB, AB, AA, AA. Contohnya, wa huwa ittifaqul kalimataini al-akhirataini fil wazni warrawi wa dzalika fi qoulihi ta'ala ar-rahmanir rahim. Diakhiri dengan ya mim. Ar-rahmanir rahim, as-siratal mustaqim. Nah, ini yang disebut dengan al-mutawazi. Jadi dia tidak tidak sama dari sisi urutannya, tapi loncat. Ar-rahmanir rahim, Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, loncat. Tapi ya sama, akhirnya ya mim, ya mim. Contohnya yang lain. Nasta'in waladdallin, ya nun, ya nun. Itu yang disebut dengan at-tasji' al-mutawazi. Banyak sekali kita temukan ayat-ayat surah-surah yang bertasji', terutama surat-surat pendek yang makkiyah. Rata-rata itu bertasji'. Kenapa? Kenapa surat makkiyah itu pendek dan tasji'? Karena orang Arab itu kuatnya di balaghah, kuatnya di fasohah. Mereka kalau bikin syair seperti yang kita katakan pada pertemuan yang lalu, itu irtijal, langsung, tanpa mengonsep, langsung keluar syair. Bertemu dengan santri putri yang cantik, langsung keluar syair. Tanpa ngarang dulu. Pen, mana pen? Saya mau nulis syair. Nah, langsung keluar. Itu orang Arab. Hebatnya orang Arab. Kemudian itu dikalahkan dengan balaghah fasohanya Al-Quran, sehingga mereka merasa tidak berdaya di hadapan Al-Quran. Tidak berdaya. Makanya suratnya pendek-pendek, tapi dari si fasoha balaghahnya bagus. Kenapa kok tidak panjang-panjang? Ya sesuai dengan makomnya. Karena kita di sini konteksnya adalah mengajak orang yang tidak seagama dengan kita. Kalau kita ngajaknya lama, panjang, mereka nggak akan dengarkan itu. Kasih sesuatu yang kecil, yang sedikit, tapi memukul banget gitu. Kayak gitu. Jadi kayak sampean ini ingin bertemu dengan seseorang, baru pertama kali bertemu, maka nggak usah ngomong yang panjang lebar, nggak usah. Beri sesuatu sedikit saja, singkat saja, tapi itu mengena. Itu akan benar-benar dia akan jatuh di tepat gimana nyanyi itu akan jatuh di pelukan Anda. Pasti itu sudah. Sampai nanti ingin melebarkan sayap di dunia bisnis atau misal. Karena ketemu klien, banyak bertemu dengan klien-kliennya. Tidak usah panjang lebar, sampai ingin menjelaskan proyek proposal dari yang sampean akan lakukan. Tidak usah panjang-panjang. Intinya tapi mengena. Ketika mereka terbius dengan ini kita, ya sudah, ikut mereka sudah. Itulah strategi yang digunakan oleh Al-Quran ketika masa-masa Makkiyah. Jadi Makkiyah itu pendek-pendek. Contohnya di dalam surah, di banyak surat di dalam juz 30 itu pendek-pendek. Qul huwallahu ahad, akhirnya dal. Allahus samad, dal. Lam yalid wa lam yulad, dal. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dal. Pendek, cuma 4 saja.
Cuman 4 ini orang Arab yang pintar-pintar bikin puisi, bikin syair, tidak ada yang mampu mengalahkan itu. Ada dulu seorang nabi palsu. Di dalam Al-Quran kan ada surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dalam semuanya dan seterusnya. Nah, dia ngaku nabi palsu dan punya Al-Quran yang mirip dengan surah Al-Fil itu. Dia bacakan Al-Fil ma huwal fil wa hayawanun kabir lahu khurtumun tawil. Kalau saya artikan, gajah binatang yang amat besar, gitu-gitu. Ya akhirnya bukan keindahan yang kita dapatkan, tapi kelucuan. Ya lucu gajah ya. Kayak nyanyiannya anak-anak kita. Artinya apa? Mereka tidak mampu menandingi sastra Al-Quran, sehingga mereka tunduk dan takluk dengan Al-Quran itu. Ini tentang sisi balaghah yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Sebentar ya, ini ada gangguan.